saya Aca. Nama aku Ida. Dari Citayam. Dari jam 2. Iya, dari jam 2. Ngapain tujuannya? Nongkrong-nongkrong. Iya, juga. Tadi pulang sekolah langsung ke sini. Iya, Kelas berapa? Kelas 7. kelas 7. Makan-makan. Makan doang sih. Makan-makan. Iya, mau aja ke sini. Iya. Paling habis Isya pulang. Emang suasananya di sini enak gitu, nyaman kan, emang rame biasanya kan gitu. Jalan-jalan aja sambil ngeliat suasana baru, soalnya di dalam terus. Ya biasanya kan dari konten-konten TikTok gitu kan, pada kontennya nanya-nanya outfit gitu. Nah dari situ sih mulai nongkrong di sini gitu. Mungkin tuh pelopornya sih gitu. Kalau ngelihat hype-nya, sebenarnya itu bagus aja, terutama di tengah kondisi COVID, which is kan itu bagus ya untuk perekonomian, misalnya ada banyak orang yang beraktivitas dan lain sebagainya. Cuman yang aku perlu tekankan di sini adalah karena ini ruang publik, semua bisa akses, ya tetap protokol kesehatannya aja sih. Karena kan kita tahu akhir-akhir ini memang COVID-nya lagi naik gitu. Jadi sebenarnya fenomena ini bagus, cuman ya tetap protokol kesehatannya harus tetap dijaga. Fenomena baru yang menurut saya ya nggak masalah sih, nggak masalah. Yang penting tetap jaga lingkungannya aja. Selama dia menjaga ketertiban sih menurut saya nggak mengganggu ya, kayak gitu. Mengganggu, yang penting jangan terlalu bergerombol aja sih mas, kayak gitu. Dan yang penting tertib aja sih. Ini pusat tren Indonesia sekarang di sini. Tadi saya baru nginjekin kaki turun dari stasiun BNI. Instagram Miss Jackson saya unfollow langsung gitu. Maksud saya ini jauh lebih keren gitu kan. Maksud saya udah, ini tadi saya main handphone lihat nggak? Playlist Silk Sonic lagi saya hapus di situ. Saya udah nggak perlu lagi mas gitu. Saya di sini sekarang tempat saya, makanya stylean saya juga sekarang kayak gini, saya bawa lanyard. Menurutku Citayam untuk dibandingkan dengan Jaksel tuh kayak nggak selevel gitu. Citayam tuh dibandingkan dengan Times Square menurut gua lebih apple to apple. Jadi apa yang kita lihat di sini sekarang ya adalah manifestasi atau perwujudan gitu ya dari dorongan yang dimilikin sama anak-anak di tingkat usia ini, semangatnya mereka, keinginan mereka untuk menampilkan dirinya gitu ya, keinginan mereka untuk berekspresi boleh dibilang juga, yang kemudian berinteraksi dengan adanya kesempatan dan peluang yang memang nyata. Peluang kayak apa sih? Ya peluang untuk punya akses gitu ya, mereka bisa naik kendaraan tertentu, mereka bisa alat transportasi tertentu yang tersedia, mereka bisa mengakses ruangan publik yang terbuka dan terekspos banget gitu ya, dalam arti kata tentunya kita nongkrong bukan cuma untuk kumpul-kumpulnya tapi untuk kelihatan kan, dan itu terfasilitasi sama kondisi yang ada. So psychologically speaking, of course ini adalah sesuatu yang sangat mungkin dan mudah untuk dilakukan gitu ya, dan jangan-jangan barrier untuk tidak melakukan ini memang kecil kok gitu. Jadi ya let's just do this gitu. Ada faktor-faktor keberkelompokannya di situ, ada faktor kemudahan dan fasilitasnya di situ gitu. Dan ketika bicara motif dari orang per orang, ya saya rasa mereka punya semacam kesepakatan, punya semacam konsensus di antara mereka sendiri bahwa ya mereka memang pengen menampilkan dirinya. Mereka pengen ngasih lihat ke orang, gue ini siapa gitu. Mereka pengen kasih lihat sesuatu ke orang lain gitu ya. Dan atas nama ekspresi, ya itu jadi sesuatu yang natural gitu menurut saya sih. Saya rasa ini bagus sekali ya. Ini seperti pertemuan landscape yang bagus kota Jakarta dan ekspresi anak muda di titik itu. Jadi hal ini itu seperti menggeser legenda lintas Melawai tahun 80-an ya. Kan hal ini sama ya, dulu di Jalan Melawai terjadi hal seperti ini, tapi sejak itu belum ada lagi. Dan 40 tahun kemudian sekarang terjadi lagi nih di titik Sudirman itu.
Jadi perpaduan anak muda dan lanskap. Jadi saya sangat antusias lihat perkembangan berikutnya akan ke arah mana. Pada dasarnya mereka itu membawakan street style ya, tapi itu semua dipicu juga oleh industri musik. Memang eranya street style ini masih berjaya, jadi ikut mewabah ke mereka. Namun begitu juga industri garment juga cepat gitu memproduksinya, kan mereka membeli apa yang tersedia kan. Kemudian si industri garment cepat memproduksi, melihat apa yang tren terjadi, melihat apa yang di industri musik dan memproduksi sehingga mereka bisa menyediakan produk yang terjangkau oleh anak-anak muda ini, kan sesuai budget ya. Jadi ada peran industri garment di sini yang juga cepat membahasakan tren fashion. Dulu kayaknya pengen kelihatannya itu nggak sebebas sekarang, nggak sesederhana sekarang gitu ya. Sekarang just get yourself on tape gitu ya, rekam aja diri Anda sendiri on video gitu, and then upload it, dan there you have it gitu. Everybody bisa lihat, nggak ada restriksi di situ, nggak ada barrier, nggak ada sensor di situ, just upload yang lo mau deh gitu, ya nggak sih? Zaman dulu mungkin mekanisme ini tidak tersedia. Jadi gimana caranya kalau mau kelihatan gitu? Gimana caranya kalau mau populer umpamanya? Ya of course you have to go all the way, ya nggak sih? Ikut modeling mungkin, atau merintis activity atau career di bidang itu, yang mana harus tahan nggak sih gitu. Kayak dulu lu coba-coba kelihatan di depan orang, ngerekam diri lo sendiri, aneh banget gitu kan. Dan sekarang itu jadi norma yang acceptable. Kenapa? Everybody does that gitu. Jadi kalau ditanya kenapa ya dulu kok kita tuh nggak kayak gitu, jangan-jangan karena peluang untuk seperti itu memang tidak sebesar sekarang. Karena ini ruang publik, sebenarnya kalau buat aku itu nggak ganggu sih, karena ya selagi mereka nggak ada di tengah jalan, mereka masih ada di area pedestrian atau mereka masih ada di area-area yang kayak gini nih, kan masih ada space untuk antara jalan raya sama tempat buat lift dan pejalan kaki. Jadi so far menurut aku itu nggak masalah. Yang penting mereka tetap tertib dan tetap patuh protokol kesehatan sih. Tapi semoga tidak ada yang memonetize aja ya, jangan sampai ada HTM depan situ, kadang gitu kan. Rame dikit atau ada yang jual tiket gitu, semoga jangan. Ini kan enak nih, rame-rame di sini ngumpul ya kan, gratis gitu kan. Dan gratisnya juga terbuka untuk semuanya gitu, bukan cuma gratis buat yang nama Muhammad sama Maria doang kan, gak kayak gitu kan. Maksudnya semua bisa dapat gratis di sini. Buat yang nongkrong di sini sih, pertama pilihlah Starling yang tepat ya, itu yang paling penting gitu. Karena kan ini ada banyak pilihan Starling gitu kan. Terus kalau beli tahu bulat, pesan gue bumbu merahnya dikit aja gitu, jadi nggak terlalu pedes kan, lebih ke gurihnya gitu. Sama satu lagi, kalau misalnya Roy atau JJ atau Bonge atau Kurma datang ya jangan terlalu dikerumunin lah. Kita hargai privasinya aja. Temen gue karena ada ngerubungin JJ waktu itu kan, lo ngapain lo, ini JJ tuh. Pas gue lihat Jason Ranti, salah, itu JJ juga kan, tapi itu JJ Boy, kata gue gitu.